Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam YouTube channel Dewi Rosita. Hari ini saya akan membuat bolu tape ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Bisa untuk ide jualan atau untuk sekedar cemilan keluarga di rumah. Cara membuatnya pun relatif mudah. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini saya siapkan tape singkong sebanyak 150 gram, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili dan 1 saset susu kental manis putih. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini tadi tapenya sudah saya haluskan, sudah saya hilangkan sumbu tengahnya ya teman-teman. Lanjut ini diaduk sampai rata. Kemudian sisihkan. Selanjutnya ini saya siapkan loyang ukuran 18, lalu saya olesi dengan 1 sendok teh terigu, 1 sendok teh minyak, dan 1 sendok teh margarin atau bisa disebut juga Carlo ya teman-teman. Ini saya olesi sampai rata. Dan ini setelah rata bisa kita sisihkan dahulu. Kemudian kita siapkan gula pasir sebanyak 120 gram di wadah yang kering ya teman-teman. 3 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur. Tambahkan juga 1 sendok teh munjung SP. Kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan yang rendah lalu ke tinggi ya teman-teman. Ini akan saya mixer selama 7-10 menit sampai nanti adonannya putih, kental, dan berjejak. Dan ini setelah adonan terlihat putih, kental, dan berjejak, kelihatan sekali jejaknya tidak cepat tenggelam ya. Kemudian kita matikan mixer dan masukkan tape yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah dihaluskan. Selanjutnya ini kita mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja ya teman-teman. Cukup sampai tapenya tercampur. Selanjutnya masukkan terigu protein sedang sebanyak 125 gram. Ini saya pakai ayakan sekalian. Lanjut masukkan susu bubuk. Ini saya masukkan 1 saset. Kemudian ini kita ayak. Selanjutnya ini akan kita mixer kembali. Jangan lupa sebelum mixer dihidupkan dicampur dulu agar tepungnya tidak berhamburan. Ini kita mixer sebentar saja ya teman-teman. Dengan kecepatan rendah. Selanjutnya ini mixer bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita masukkan mentega yang sudah kita cairkan sebanyak 120 gram. Ini kita lanjut aduk dengan spatula ya teman-teman untuk memastikan benar-benar menteganya tercampur rata. Ini kita pakai teknik aduk balik agar mentega benar-benar tercampur rata. Pastikan sudah tidak ada lagi mentega yang ada di mengendap di bawah agar nanti hasilnya tidak bantat. Dan ini setelah mentega tercampur rata, mengaduknya tidak usah terlalu keras ya teman-teman agar adonannya tidak kempes. Dan ini bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang. Lanjut ini saya masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Ini seharusnya saya masukkan semua cukup ya teman-teman, tapi karena saya tadi ragu, jadi ada sisa sedikit yang saya pisah loyang ya. Jadi kalau teman-teman nanti buat, ini bisa dimasukkan semua, tidak apa-apa, cukup. Selanjutnya ini saya aduk dulu dengan tusuk sate agar adonan rata.
Kemudian kita hentak-hentakan sebentar agar udara yang terjebak bisa keluar. Selanjutnya akan saya beri topping keju ya teman-teman. Ini saya punyanya hanya keju, jadi hanya saya beri topping keju saja. Kalau ada choco chip juga bisa atau kismis. Selanjutnya ini sudah saya panaskan oven sekitar 10 menit. Lanjut ini akan kita panggang selama kurang lebih 40 menit ya teman-teman, tergantung dari oven masing-masing. Dan ini setelah 40 menit sudah terlihat mengembang dan kecoklatan ya teman-teman. Ini tandanya sudah matang. Bisa kita keluarkan. Terlebih dahulu kita tes tusuk apakah sudah benar-benar matang, dan ini sudah matang ya teman-teman. Bisa kita keluarkan. Dan ini setelah agak hangat bisa kita keluarkan dari loyang. Ini mudah sekali mengeluarkannya ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Wah, cantik sekali, mengembang sempurna ya teman-teman. Ini enak banget, tampilannya juga cantik, bisa dijual per loyang ya. Untuk ide jualan ini pas, rasanya enak sekali. Dan ini dia tampilannya, bolu tape. Ini rasanya benar-benar enak teman-teman, bisa dicoba di rumah untuk cemilan keluarga. Dan ini akan saya coba potong. Bagaimana rasanya? Dan ini hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Ini sangat lembut. Wangi dari margarinnya juga enak. Saya pakai Palmia ya teman-teman, margarinnya tadi. Jadi ini wangi sekali dan rasanya benar-benar enak. Bisa teman-teman coba di rumah. Dan demikian tadi cara membuat bolu tape. Cara membuatnya pun sangat mudah. Teman-teman bisa coba di rumah. Semoga berhasil. Kalau untuk ide jualan bisa dihitung berapa modalnya ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat bolu pandan jadul ya teman-teman. Ini enak banget. Resep jadul. Ini banyak yang suka. Bisa untuk ide jualan, bisa juga dijual per loyang atau per potong. Ini caranya mudah banget. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini saya ulesi dulu loyang dengan Carlo. Ini ukuran 18 ya teman-teman, tapi ini ukurannya kekecilan untuk adonan yang akan saya buat nanti. Jadi sebaiknya gunakan loyang ukuran 22. Ini kita olesi dulu permukaannya sampai merata. Dan ini setelah rata bisa kita sisihkan. Lanjut, ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Ada 200 gram gula pasir, 180 gram tepung terigu protein sedang, 4 butir telur utuh, kemudian 35 gram susu bubuk, lalu 200 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 sendok teh munjung SP, setengah sendok teh vanili, dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian pasta pandan secukupnya. Kemudian pertama-tama masukkan gula pasir ke dalam wadah yang bersih dan kering. Lanjut masukkan telur. Masukkan juga SP. Masukkan vanili.
Lanjut, ini akan kita mixer dengan kecepatan tertinggi ya teman-teman, selama kurang lebih 7-10 menit atau disesuaikan dengan mixer masing-masing sampai adonan menjadi putih, kental, dan berjejak. Dan ini adonan sudah berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Bisa langsung kita matikan mixernya. Ini ditandai kalau jejaknya tidak mudah tenggelam ya teman-teman. Berarti ini mixernya sudah cukup. Kita matikan. Lanjut, sambil diayak kita masukkan terigu, susu bubuk, dan baking powder. Lanjut, ini kita ayak ya teman-teman, agar nanti tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya ini akan kita mixer. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu agar nanti terigunya tidak berhamburan saat kita hidupkan mixernya. Ini kita mixer sebentar saja ya teman-teman, asal tercampur saja dengan kecepatan paling rendah. Ini saya rapikan dulu dengan spatula agar bisa tercampur rata ya. Kemudian kita mixer lagi sebentar, asal tercampur saja. Selanjutnya ini saya aduk dengan spatula. Mixer sudah saya sisihkan ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian ini kita aduk sampai rata dengan teknik aduk balik ya teman-teman, agar margarinnya bisa tercampur rata. Pastikan sudah tidak ada lagi margarin yang mengendap di bawah agar nanti hasilnya tidak bantat. Dan mengaduknya pun pelan-pelan agar adonannya tidak kempes ya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kira-kira 1 sendok teh. Kemudian ini kita aduk kembali. Dan ini sudah tercampur rata, adonan sudah siap kita masukkan ke dalam loyang. Lanjut kita masukkan ke dalam loyang. Ini saya masukkan semua ya adonannya, tapi ternyata tidak cukup ya teman-teman, jadi harus menggunakan loyang yang lebih besar, kira-kira ukuran yang 22. Ini saya pakai yang ukuran 18, kekecilan ya teman-teman. Selanjutnya ini saya ratakan dulu dengan tusuk gigi agar adonannya bisa rata memenuhi loyang. Kemudian ini kita hentak-hentakan sebentar agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Lanjut kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya tadi sudah saya panaskan sekitar 10 menit. Ini akan kita panggang selama 30-45 menit ya teman-teman, tergantung dari oven kita masing-masing. Dan ini setelah 40 menit ya teman-teman, ini bisa kita tes tusuk dulu sudah matang atau belum. Dan ini hasilnya sudah matang, sudah bersih. Bisa kita angkat dari oven. Dan hasilnya seperti ini. Ini ada yang meluber keluar ya teman-teman, karena tadi loyangnya kekecilan. Ada yang jatuh juga di atas oven. Dan ini pinggirnya agak gosong juga ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih tetap cantik. Lalu ini akan saya balik dulu. Ini sudah agak hangat ya teman-teman. Dan itu terlihat di tengahnya juga adonannya meluber keluar. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Hasilnya cantik sekali ya teman-teman, halus mulus, mengembang sempurna.
Dan ini tampilannya setelah kita balik tadi ya teman-teman. Ini memang agak meletot gitu ya, karena keluar dari loyang, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih enak rasanya, dan ini akan saya coba potong. Dan ini dia hasilnya lembut sekali, berserat sempurna ya teman-teman. Ini mengembang dengan bagus. Ini bisa diterapkan resepnya untuk jualan bisa, untuk cemilan keluarga juga bisa. Untuk adonan yang saya buat tadi, gunakan loyang ukuran 22 agar tidak meluber seperti yang saya bikin ya teman-teman. Dan demikian tadi cara membuat bolu pandan jadul. Ini enak sekali, teman-teman pasti suka, boleh dicoba. Dan resep sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.